Mesir. Wow, luar biasa. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi ini Rasul Paulus, ya, dia tidak mengenal Musa. Sebenarnya secara jarak, masa dan waktu sangat jauh. Tapi Rasul Paulus dia menulis kembali. Ya, untuk apa? Untuk menjadi contoh pada saat itu juga pada kita sekarang. Amin. Jadi contoh. Nah, jadi anak Tuhan, bahwa seperti yang dipesankan oleh Rasul Petrus tadi, bahwa kalaupun ada orang yang mengejek, kalaupun ada orang menganggap bahwa Tuhan tidak datang, ya sepertinya Tuhan lalai. Tapi bagi kita anak Tuhan, janji Tuhan pasti iya. Amin. Jadi Tuhan pasti ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan orang-orang dunia, memuaskan keinginan nafsu, memuaskan keinginan daging. Jangan sampai ikutan. Tetapi biarlah kita mengalami pertumbuhan, pertobatan yang semakin meningkat dari hari ke hari. Amin. Sekali. Itulah tadi ayat kita baca. Pertobatan atau pertumbuhan pertobatan kita disebutkan di sana. Kita harus, ya, tidak bernoda di hadapan Tuhan, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, bisa enggak itu kira-kira? Bisa. Kenapa? Karena Nabi Nuh juga mengalaminya. Coba kita lihat dulu di dalam Kejadian pasal yang ke-5. Ya, Kejadian pasal 5. Saya lihat pusaran saya, ya. Oh, pasal 6. Ya, kita lihat dulu. Kejadian pasal 6 ayat 8. Ya, kita baca 2-3 ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Nah, apa rahasianya supaya kita tidak bercacat celah, tidak bernoda di hadapan Tuhan? Rahasianya adalah hidup bergaul. Amin. Hidup bergaul dengan Tuhan. Salah satunya apa? Datang beribadah seperti ini. Datang beribadah seperti ini. Saya katakan bahwa Nabi Nuh adalah orang benar dan tidak bercacat, tidak bercela di antara orang-orang di zamannya. Seperti apa hidup manusia pada zaman Nabi Nuh? Coba kita lihat Kejadian pasal 5 ayat 6. Kejadian pasal 5 ayat 6. Pasal 5 ayat 6. Lalu? Ya, kita baca ya. Belum. Ya, kita baca. Ya, nanti ya, sampai 6 ya. 2-3. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Henokh terus. Dan Set masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henokh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan terus. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati terus. Setelah Henokh hidup 910 tahun, ia memperanakan Kenan terus. Dan Henokh masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan terus. Jadi Henokh mencapai umur 905 tahun lalu ia mati terus. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel terus. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalalel, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Nah, ayat sebelumnya coba saya lihat ucapan saya. Tadi katakan bahwa manusia hidup dalam yang kejahatan. Kejadian pasal 5. Ya. Ya, Kejadian pasal 5 ayatnya berarti pasal 6 ya. Ya, pasal 6 harus saya, pasal 6. Berarti bukan pasal 5. Saya baca ayat yang ke-9, ayat 9. Kejadian pasal 6 ayat 9.
ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya, puji Tuhan. Jadi saya dikatakan bahwa hidup manusia waktu itu apa? Jahat di mata Tuhan, ya. Jahat di mata Tuhan. Jadi hidup manusia semakin jahat, semakin jahat. Tetapi kita lihat Nuh sebagai orang benar, dia hidup bergaul kepada Tuhan. Jadi di mana Nuh hidup pada zamannya, manusia hidup dalam kejahatan, tetapi Nuh hidup benar di hadapan Tuhan, hidup bergaul di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Nuh yang mengalami karya Tuhan yang besar. Dia selamat bersama istri dan 3 anak dan calon mantunya. Amin. Nah, rahasianya kenapa mereka bisa selamat? Karena bergaul dengan Tuhan. Nah, anak Tuhan, oleh karena itulah seperti pesan firman Tuhan Rasul Petrus kepada kita, sebenarnya Tuhan tidak lalai menepati janji. Tuhan pasti datang kok. Nah, itu sebabnya kita anak Tuhan, orang percaya, supaya kita mengalami pertumbuhan rohani di hadapan Tuhan. Dari pertobatan semakin hidup, ya, hidup saleh, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Amin. Tidak bercela. Coba kita lihat dulu kitab Wahyu pasal 22 ayat 11. Ya. Wahyu pasal 22 ayat 11. Ya. Kita baca. 2, 3 ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin. Jadi hidup orang-orang percaya, hidup anak Tuhan adalah bisa dikatakan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Jadi kita tetaplah berbuat kebenaran dan tetaplah kita hidup dalam kekudusan. Dan semakin hidup berkenan kepada sampai kita tidak bercat celah di hadapan Tuhan. Sebab apa? Yesus pasti datang. Amin. Yesus datang. Tadi ayat-ayat yang kita baca bahwa langit dan bumi akan habis dengan nyalanya, dengan unsur-unsur, dengan nyala api yang begitu hebat. Tapi Tuhan sediakan kepada kita langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, oleh karena itu anak Tuhan bahwa ya pertumbuhan rohani kita dari pertobatan semakin kita sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh, dan itulah pada akhirnya kita tidak bercacat dan Tuhan sempurnakan kita. Amin. Sempurnakan kita. Memang ini tidak gampang. Bagaimana yang bisa kita alami? Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Oleh karena itu anak Tuhan, mari waktu-waktu yang masih tersisa kita pakai hidup kita bergaul dengan Tuhan. Kita setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Beribadah kepada Tuhan. Memang saya selalu berkata bahwa ya hidup kerajaan surga itu tidak murahan, mahal nilainya. Maka kita lihat di dalam kitab Wahyu disebutkan bahwa kerajaan surga yang Tuhan siapkan kepada kita lah lantainya terbuat dari emas. Tidak ada lagi di sana dosa, tidak ada lagi di sana matahari, bulan dan bintang, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi di sana. Air mata tidak ada lagi di sana. Tapi yang ada di sana adalah sama seperti pada awal mula Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sempurna adanya. Amin. Sempurna adanya. Ya, kita ada di Taman Firdaus. Itulah Yerusalem baru. Kota Yerusalem yang begitu sempurna Tuhan siapkan kepada kita. Oleh karena itu anak Tuhan, perjalanan iman kita, perjalanan kekristenan kita, biarlah kita terus mencintai Tuhan. Kita tunjukkan kita bertobat dari hari ke hari. Amin. Coba sama-sama kita katakan,
Saya harus bertobat sungguh-sungguh. 2, 3 ya. Saya harus bertobat sungguh-sungguh. Ayo, bertobat sungguh-sungguh. Seperti pesan Rasul Petrus, sampai kita tidak bercacat, sampai kita tidak bernoda di hadapan Tuhan. Nah, jadi Nabi Nuh, dia hidup bergaul kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat manusia yang kedua. Ya, tadi Musa juga kita sudah melihat. Ya, Nabi Nuh juga sudah kita lihat. Sekarang kita lihat juga bagaimana ya Henokh, dia juga hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, kita lihat ya ayat ini di dalam Kejadian pasal yang pasal yang kelima ayat 22. Kejadian pasal 5 ayat 22. Kejadian pasal 5 ayat 22. Ya, kita baca ya. 2, 3 ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, mundur. Tetap ayat 22. Bisa dikatakan apa? Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama apa? Selama 300 tahun lah. Selama 300 tahun. 300 tahun itu kira-kira waktu yang lama apa waktu yang singkat? Lama loh Bapak Ibu. 300 tahun. Ya, lama. Nah, jadi artinya apa? Konsisten. Ya, betul ya? Konsisten. Apa itu? Tetap bergaul dengan Tuhan. Ya, bergaul. Nah, ayat 23 kita baca 23. Halo? 23. 2, 3 ya. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Nah, puji. Jadi manusia pertama yang menjadi penghuni surga adalah siapa? Henokh. Luar biasa. Nanti kita akan berjumpa di sana. Apakah Bayu mau berjumpa dengan Henokh di surga? Ya. Mari kita bayar dengan harga. Bertobat sungguh-sungguh. Kita bergaul dengan Tuhan. Sehingga dalam pergaulan kita kepada Tuhan, itulah kita semakin tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda di hadapan Tuhan. Bukan berarti Yesus tidak datang. Yesus pasti datang. Ya, pasti menepati janjinya. Tapi kalau ia belum datang, itu berarti karena Tuhan masih sabar. Amin. Tuhan bersabar kepada kita supaya kita semakin bersungguh-sungguh, semakin kita hidup benar, semakin kita hidup benar, semakin kita hidup kudus, dan semakin menguduskan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah ya keberadaan manusia yang pengaruhnya sangat besar, tapi kita anak Tuhan tetap memiliki tekad bahwa iman kita tidak boleh tergerus. Iman kita akan semakin mengalami pertumbuhan. Bangun hubungan kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Yesus pasti datang pada kali kedua. Dia akan datang. Nah, kita tidak tahu. Tadi firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 tadi bahwa hari Tuhan akan datang seperti apa? Seperti pencuri. Artinya apa? Tidak ada yang tahu. Nah, tugas kita adalah kita tidak mau tahu tentang kedatangan Tuhan. Tapi yang kita tahu adalah kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Kalau mau Tuhan datang kapan, enggak masalah. Tapi kalau kita sudah bergaul dengan Tuhan, Tuhan datang besok, kita sudah siap. Betul ya? Ya. Sudah siap.